pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, yang mana Tuhan telah berikan kesehatan, berkat yang luar biasa di hari ini. Kita mau ucapkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengundang untuk bangkit bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Biarlah pagi hari nyatakan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita dengan penyembahan kita pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Biar pada hari ini Tuhan, kami berikan ucapan syukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, glory, haleluya, Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu ya Allahku. Haleluya,
glory. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kita rasakan hadirat Tuhan di tengah kita. Haleluya. Mari jemaat yang kasih, naikkan pujian kita. Jemaat saja menyanyikan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Glory. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya Yesus. Sekali lagi terima kasih Yesus. Jemaat berikan pujian ini tanda ucapan syukur bagimu. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Inilah jemaatmu Tuhan, mengucap syukur atas hari yang kau beri pada kami. Haleluya Yesus. Kaya bab hari ini. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita akan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap pribadi, memberkati setiap keluarga, menolong yang dalam kesusahan, menyembuhkan yang sakit, sehingga hadirat Allah dirasakan luar biasa dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini, mohon berkat atasnya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita percaya bahwa tak pernah kuragu akan kuasa Yesus, kasih Yesus, bahkan berkat yang sangat luar biasa bagi kita. Denganmu Tuhan tak pernah keragu, kita pasti bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, tak pernah kami ragu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kau Raja, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku dan jasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kebu. Hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari. Hanya kau Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya kau Tuhan, amin, haleluya, bukan berjalan. Kamu tercurah bagiku senantiasa.
Haleluya, silakan duduk sebelah kasih dalam Tuhan. Biar kita terus berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di sisi kita. Setiap langkah diatur oleh Tuhan. Setiap langkah diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan harapanku, di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat gigiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bak. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang nyata. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar sabda Allah. Kita akan bangkit diri bersama-sama. Kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Mari bangkit bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, peganglah tangan kami Tuhan, sehingga kami dapat hidup bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, penuh dengan kemenangan, penuh dengan harapan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku
kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Haleluya. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Selam Yesus pegang eratku, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Yesus pegang erat tanganku, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, selama Engkau alasan, haleluya. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sangat baik. Yesus, terima Kami kasih. boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu juga Tuhan.
Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Haleluya. kami memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Seberapa pujian yang kami naikkan pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan kasih. buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami sudah dikuatkan melalui puji-pujian kami Amin. pagi hari ini. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati semua para hamba-hamba-Mu yang Benar, sudah melayani Tuhan. kami pagi Terima hari kasih. ini. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk lebih hari, lebih Amin. indah lagi di Haleluya. hadapan-Mu. Apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk memuliakan Amin. Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami buka hati kami. Kami Benar, mau Yesus. diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan, lebih kuat, lebih setia lagi, lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kami gunakan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Amin. Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji Yesus. Tiba saatnya Tuhan, hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Amin. sudah memenuhinya Haleluya, Tuhan. Yesus. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Ampuni Tuhan di dalam segala kekurangan kami, agar kami tetap layak menerima segala berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan bagi kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Saudara kasih dan Tuhan Yesus, selamat mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara-saudara di ruangan ini karena kita akan beribadah dan bersama-sama menyembah Tuhan. Enggak ada yang tahu hari esok. Karena itu berjalanlah bersama Tuhan. Dapat kan? Nakut-nakutin dulu nih Pak Pendeta. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Kita berdiri sama-sama. Ya, kita berdiri sama-sama, kita membaca ayat ini. Ayat yang pendek, tetapi sangat menolong kita untuk bisa melangkah dan berjalan bersama Tuhan. Kita ucapkan dari alamatnya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya masih panjang. Nah, masih panjangnya ini saudaraku, tidak selalu mudah, tidak selalu mulus. Ya, perjalanan kita sebagai orang percaya masih panjang dan berliku. Jalan seperti apa yang ada di depan, saudara dan saya sama sekali nggak tahu. Ya tadi ya, kita nggak tahu loh saudaraku, sama sekali kita nggak tahu. Tetapi kita harus melangkah, berjalan. Kita harus terus, sebab orang bilang hidup ini terus berjalan. Kita harus terus melangkah, kita harus terus berjalan. Karena memang hidup harus terus berjalan. Dan situasi yang dihadapi Rasul Paulus, saudaraku, kalau kita melihat latar belakang ucapan Paulus, ini penting saudaraku ya. Jangan kita pikir Paulus kan rasul enak, apa-apa dibela Tuhan. Tidak saudaraku. Paulus mengucapkan ini di latar belakangnya saudaraku, situasi yang sangat sulit. Ya, situasi yang sangat berat yang dihadapi saat itu. Orang Yahudi, orang sebangsanya saudaraku, menolak dan juga mengancam. Ya, kita baca di Alkitab bagaimana dia sampai dianiaya,
Sampai dia bilang luka-luka pada tubuhnya itu, bilur-bilur pada tubuhnya itu begitu banyak. Diancam, juga dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Dan dia mengarah ke orang-orang Yunani. Orang Yunani, saudara-saudaraku, mencurigai. Jadi orang Yahudi menolak, mengancam, bahkan menganiaya. Di sisi lain orang Yunani mencurigai. Ini kan dulu guru besar. Ini ahli Taurat. Kenapa sekarang dia kok begini? Orang Yunani mencurigai. Waktu itu sudah ada orang Kristen belum? Sudah ada orang percaya Tuhan Yesus? Sudah. Kita bisa mengatakan orang Kristen sudah ada. Orang yang percaya Tuhan Yesus sudah ada. Terus bagaimana orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ini terhadap Paulus? Saudara pikir orang-orang ini menerima dan membela? Tidak, saudaraku. Yang namanya orang Kristen waktu itu, saudaraku, mencurigai, justru mencurigai kerasulannya. Ya. Kalau sekarang mungkin mencurigai kependetaannya, gitu. Saudara, sebagai jemaat awam, ketika mengenal atau ada pendeta bertamu berkunjung ke rumah saudara, bukan pendeta gembala ya, orang lain gitu. Saudara pernah nggak sih mencurigai ini pendetanya dari mana sih? Pernah nggak? Ya? Ada yang pernah? Ada nggak? Oh nggak boleh suuzon sama pendeta. Saudaraku, orang Kristen waktu itu ke Paulus aja curiga karena ini orang sebenarnya rasul beneran bukan sih? Dulu begitu, apalagi sekarang banyak pendeta palsu. Iya. Banyak pendeta nggak tahu dari mana, sinode mana, iya kan? Banyak, saudaraku. Wajar kalau waktu itu juga orang Kristen mencurigai kerasulan Paulus. Tapi ada banyak pendeta yang benar-benar pendeta yang kalau dia bertemu kita atau dia datang ke rumah ya kita harus terima dengan senang hati. Ya. Saudaraku, bukan sekedar mengaku-ngaku, banyak saudaraku, banyak. Nah waktu itu Rasul Paulus dicurigai. Lalu saudaraku, Paulus bisa tetap bertahan. Paulus bisa tetap terus memberitakan Injil. Paulus bisa tetap melayani Tuhan. Bagaimana dia bisa? Saudaraku, bagaimana Paulus bisa tetap memberitakan Injil? Itu diungkapkan melalui perkataan ini, saudaraku. Sebab hidup saya bukan karena melihat. Sebab hidup kami bukan karena melihat. Melihat apa? Melihat tadi loh saudaraku. Orang Yahudi menolak, bahkan menganiaya. Orang Yunani belum bisa menerima, meragukan, orang Kristen meragukan kerasulannya. Tapi Paulus tetap bisa bergiat karena ini saudaraku, hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Paulus mengalami tekanan dari berbagai pihak, tetapi semua itu tidak mempengaruhi imannya, tidak menggoyahkan imannya, sebab setelah mengenal Yesus Kristus, Paulus berjalan melangkah, bukan berdasarkan penglihatan mata jasmani, pendengaran kuping jasmani. Tapi dia bilang apa saudaraku? Saya berjalan dengan percaya. Saudaraku, musim yang baru. Ini tema bulan ini, yang baru. Dan musim yang baru ini, cobalah saudaraku, kita mau melangkah, mau berjalan bersama Tuhan. Tidak mudah melangkah di musim yang baru. Situasi yang seperti Paulus hadapi
juga kita hadapi saat ini. Masing-masing kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat. Saudaraku, situasi yang sulit soal apa? Saudaraku, secara umum dan masing-masing keluarga merasakan, apalagi tadi dibilang minggu keberapa? Minggu ketiga. Kesulitan apa yang saudara alami? Duitnya menipis, jujur banget. Kesulitan ekonomi, benar kan? Kesulitan ekonomi. Ya. Kesulitan ekonomi. Itu tekanan. Lalu saudaraku, kesulitan lain, ada juga ketidaknyamanan mungkin di tempat kerja. Bohong kalau nggak ada perbedaan minoritas mayoritas ya. Kemarin kita dengar kesaksian, untung bukan ekor tapi jadi kepala. Walaupun dibilang dasar Cina gitu. Itu kan minoritas dan mayoritas juga ya, gitu. Tapi kan itu jadi tekanan, gua kok dibilangin begini sih gitu ya. Jadi tekanannya itu bukan soal ras, tapi juga soal agama dan lain sebagainya. Belum kesulitan-kesulitan lain. Tetapi saudaraku, marilah kita belajar dari Paulus yang tidak terpengaruh oleh situasi-situasi yang ada, tapi dia terus berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman itu adalah melihat yang tidak kelihatan. Ulangi saudaraku, melihat yang tidak kelihatan. Katakan sama-sama, melihat yang tidak kelihatan. Jadi saudaraku, itu kita melangkah dengan iman ini, melihat yang tidak kelihatan. Ya. Hidup oleh percaya itu enggak melihat apa yang terlihat. Kalau kita mau hidup melihat apa yang tidak kita lihat, caranya adalah terus-menerus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, mempercayakan dengan percaya itu beda. Ya, kalau kita berhubungan dengan orang lain, bisnis, itu kita berdasarkan trust, berdasarkan percaya. Saudara berhubungan dengan bank, karena saudara percaya bank itu bisa simpen uang saudara, bukan hanya memberi bunga. Saudara percaya. Tapi saudara mempercayakan hidup saudara pada bank enggak? Ya? Saudara mempercayakan hidup saudara kepada bank? Hanya uangnya saja, betul kan? Saudara kan tidak mempercayakan hidup saudara. Beda suami istri, gitu ya. Kalau suami istri saling mempercayakan hidup satu sama lain, gitu. Nah, kita dengan Tuhan, kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itulah melihat yang tidak kelihatan. Itulah melangkah dengan iman. Saudaraku, kita lihat yang pertama sekarang tentang langkah dengan iman. Jadi ya, kita lihat dulu hambatannya, saudaraku, hambatannya. Selalu tidak mudah untuk memulai sesuatu. Terlebih kalau kita bicara iman, melangkah iman. Tidak sedikit hambatan yang menghadang, selalu saja ada rintangan, selalu saja ada hal-hal yang berat yang harus dilewati. Saudaraku, pagi ini saya ingin beritahu saudara dua saja tentang hambatan yang ada di depan mata kita. Iya. Yang pertama, realita hidup, kenyataan hidup. Ini bikin kita melangkah, saudaraku. Segala sesuatu biasanya yang paling sulit adalah langkah pertama. Ya, langkah pertama itu paling sulit, saudaraku. Kalau saudara sudah 2-3 minggu atau sebulan nggak ke gereja, entah apa alasannya, untuk melangkahkan ke gereja setelah 3-4 minggu nggak ke gereja, sulit nggak sih? Sulit.
Ya karena itu jangan nggak datang ke gereja. Udah tahu sulit. Tapi kalau kita sudah biasa setiap minggu ke gereja, gampang aja, memang sudah rutenya seperti itu. Sama orang mau menikah. Ada yang pacaran 1 tahun menikah. Ada yang pacaran 3 tahun menikah. Saudara pernah tahu orang pacaran berapa lama baru menikah? Ada nggak? Coba berapa tahun? Yang pernah saudara tahu? 8. Oke. 8 tahun pacaran. 12 sih. 10. Saya 9 ya. Saya tahu orang paling lama 9 tahun pacaran. Ini 12. Tapi bukan langsung ke kepala 12. Kenapa? Mulai melangkahnya itu loh. Karena akan ada satu musim yang baru di sana. Nggak tahu nanti seperti apa di sana. Kenyataan yang dihadapi sekarang itu sulit. Jadi mau plan ke sana, aduh berat banget. Gitu loh. Jadi memulai langkah itu nggak gampang. Ada kenyataan hidup sekarang yang membuat kita sulit melangkah. Kenyataan hidup yang terjadi, pengalaman masa lalu yang mengecewakan, itu sering jadi penghambat untuk kita melangkah. Ketika kita terus-menerus melihat fakta yang ada saat ini, pasti membuat kita jadi lemah dan kecewa. Ya, masa sih mau melangkah ke depan, mempercayakan hidup pada Tuhan. Sekarang aja saya sudah mempercayakan, kenyataannya seperti ini. Berat dan lain sebagainya. Saudaraku, itulah yang terjadi jika kita bergantung pada penglihatan jasmani kita. Jadi saudaraku, justru jadi realita hidup itu bisa jadi penghambat kalau itu jadi patokan kita. Rasa takut, ya. Keadaan yang kurang baik saat ini, saudaraku, membuat kita takut melangkah. Ya, ini terjadi pada banyak orang. Kenyataan hidup yang kurang baik itu takut membuat kita mengambil keputusan untuk banyak hal. Iya, kita mau bisnis, tapi kenyataannya enggak langkah? Enggak. Ya, kita mau melakukan banyak hal. Kalau kenyataan sekarang ini kurang baik, kalau kenyataan sekarang ini pahit, maka akan sulit melangkah. Banyak peristiwa yang tidak terduga bisa terjadi, kondisi ekonomi bisa berubah, dan keadaan-keadaan keamanan bisa mengganggu perjalanan hidup ke depan. Itulah yang membuat kita ini takut, ya, membuat kita ini takut. Beberapa saudara mengalami bagaimana mau melangkah sulitnya karena kenyataan yang kurang baik, kenyataan yang menakutkan. Apalagi orang yang bekerja lalu menghadapi pensiun. Tanyakan pada yang sudah pensiun. Ada rasa takut? Biasanya terima gaji tiap bulan, sudah ada pos-posnya ya. Terus ini harus 0 di sana, harus rendah lagi, rasanya kan sulit, takut melangkah. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah pensiun, banget tuh melangkah dengan imannya. Bisa eksis sampai sekarang karena sudah menjalani apa yang namanya berjalan melangkah bersama Tuhan. Jadi untuk saudara yang lain jangan takut, jangan ragu. Ya. Bahkan Rasul Paulus menegaskan pada saudara dan saya, melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan percaya. Ya. Semua yang jadi penyebab rasa takut akan menyingkir kalau kita melihat Tuhan dan berjalan dengan iman. Yang kedua saudaraku, berjalan bersama Tuhan.
Amsal 23 ayat 18, Amsal 23 ayat 18 saya bacakan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Baca sama-sama. 2, 3. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita harus berjalan di musim yang baru. Musim 2024. Ini janji Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Bagi kita orang percaya, Tuhan menyediakan masa depan yang baik. Tuhan menyediakan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Tetapi untuk meraihnya membutuhkan perjuangan. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tetapi harus bersama Tuhan. Meraihnya harus berjalan bersama Tuhan. Meraihnya harus melangkah dengan Tuhan. Yosua 1 ayat 7 dan 9, saudaraku. Yosua 1 ayat 7 dan 9, lompat. Yosua ayat 7 dan 9. Saya bacakan ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Slide berikutnya. Ada 5-6 slide berikutnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kepada Yosua Tuhan memberitahu agar Yosua dan Israel taat. Perhatikan kalimat ini, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung. Kalau kata berhasil, sukses sering ya. Tapi coba Alkitab yang kita baca berapa kali disebut beruntung. Ya, hoki. Ya, katanya keberuntungan itu nggak bisa direncanakan, betul? Hoki itu nggak bisa diplan. Dia bisa datang kapan saja seperti orang dapat lotre. Ternyata Alkitab bilang enggak begitu, saudaraku. Kita akan beruntung kalau kita taat firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Dan Tuhan bilang, kuatkan hatimu, jangan kecut. Ya, saya mendapat terjemahan jangan kecut ini dari beberapa waktu lalu. Rasanya senang, saudaraku. Ya, rasanya senang banget. Karena kita ini sering kecil hati, betul? Ketika menghadapi ini dan itu, rasanya kecil gitu ya, kecut. Ya, hati kita, aduh, tawar hati. Ini kalimat ini, saudaraku. Janganlah kecut dan tawar hati. Di musim yang baru, melangkahlah bersama Tuhan. Ada rasa kecut hati, ada tawar hati, iya. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Aku menyertai engkau kemanapun akan pergi. Tetapi saudaraku, taat yang dikatakan di sini, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu penting. Ya. Dalam perjalanan hidup kita ini ternyata ada banyak persimpangan jalan. Ya. Ada banyak
simpang-simpang di jalan. Saudaraku pasti pernah mengalami masa-masa di persimpangan jalan. Ya. Kita pernah mengalami itu. Saya harus bagaimana ini? Bingung, nggak tahu ambil keputusannya harus seperti apa. Tetapi soal iman, soal ketaatan, sebaiknya kita pilih jalan yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah di sini saudaraku, banyak orang tidak punya keberanian untuk melangkah taat, melangkah patuh. Karena ketertarikan pada persimpangan yang ke kanan, atau lebih tertarik persimpangan yang ke kiri. Sehingga kita tidak berjalan terus lurus ke depan. Bahasa sekarang saudaraku, nggak tegak. Ini kayaknya kurang nggak menyimpang ke kiri dan ke kanan itu nggak tegak lurus kepada Tuhan, saudaraku. Gitu ya. Ya, saudaraku, kita ini loh seringkali tertarik pada persimpangan jalan. Kita nggak ngerti ini jalan mana. Saudaraku yang sekarang kan ada pemandu lewat Google ya, pemandu lewat Google. Di Semarang itu ada jalan-jalan yang persimpangannya lebih dari 4, lalu bunderan. Ya. Ini jalannya. Gitu. Kalau begitu salah jalan akan berputar lagi. Akan jauh. Di Bandung juga ada persimpangan yang bukan 4 tapi 5. Kalau nggak ada pemandu itu saudaraku, kita kan bingung ya. Ini sebelah mana ini? Gitu. Kalau 4 perapatan kantor, kita tinggal bilang kiri kanan lurus, kan gitu ya. Kiri kanan lurus. Kalau 5, gimana saudaraku? 6 bagaimana? Ternyata saudaraku dalam perjalanan hidup kita persimpangannya bukan cuma 4. Ya kan? Persimpangannya ada banyak. Bingung kita, tetapi kita punya Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan, Dia yang memandu jalan kita. Kita nggak akan salah jalan. Kita akan berjalan di jalan yang benar. Tidak mudah untuk berjalan bersama Tuhan. Seringkali kita harus berjalan bersama Tuhan itu melewati ketidakpastian. Ini saudaraku, berjalan bersama Tuhan melewati ketidakpastian. Bingung saudara? Buat saudara Tuhan itu pasti enggak? Berjalan bersama Tuhan pasti enggak? Tapi saya bilang enggak. Dia obok-obok nih pikiran saudara. Emang saudara tahu jalan ke depannya seperti apa? Enggak tahu. Kan berarti enggak pasti. Saudara rohani banget memang. Lebih rohani dari pendetanya. Saudara tahu enggak besok, lusa, bulan depan yang terjadi apa? Pasti enggak? Enggak lah, enggak pasti. Kalau saya tahu pasti yang di depan saya enggak perlu Tuhan. Iya. Kalau saya tahu tahun ini akan terjadi hal-hal yang luar biasa buat saya nikmati, dan saya dapat berkat gini-gini. Saudaraku saya katakan, saya enggak perlu Tuhan lagi. Justru kita tahu di depan itu enggak pasti. Lalu kita mau berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melewati yang tidak pasti itu. Yang pasti itu Tuhan. Jalan ke depannya pasti enggak? Enggak, kita enggak tahu kok. Ini bahasa-bahasa motivator yang sering menjerumuskan kita. Iya, menjerumuskan kita. Seolah-olah semua pasti karena kita punya iman. Kita pasti karena kita punya keyakinan. Ternyata saudaraku, keyakinan saudara dengan keyakinan Tuhan berbeda. Saudara yakin ke arah sana, ternyata Tuhan bilang ke arah sini. Jadi saudaraku, kalimat ini penting. Sebab kita memang nggak tahu di depan itu seperti apa. Dan kita harus jalani. Jadi kita menjalani yang tidak pasti itu bersama Tuhan.
Yang pastinya apa saudaraku? Yang pasti Tuhan. Yang pasti bersama Tuhan. Saudaraku, lalu jalan ke depan itu karena bersama Tuhan, lurus-lurus, mulus-mulus, ternyata tidak juga. Itu yang tidak pasti. Itu sebabnya berjalanlah bersama Tuhan. Bergantunglah bersama Tuhan. Kita menjalaninya bersama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita ikuti apa maunya Tuhan. Dan itulah yang membuat damai sejahtera. Yang tidak pasti itu kita jalani bersama Tuhan. Sampai Daud berkata, di lembah maut dituntun oleh Tuhan. Di lembah maut, saudara mau? Kalau suruh pilih saya nggak mau. Tapi bisa terjadi nggak? Bisa, asal bersama Tuhan. Pendeta John Sung yang populer di tahun 50-an di Indonesia, itu pendeta yang mengkristenkan banyak orang di Glodok, Mangga Besar, gitu ya. Dia bilang apa saudaraku? Di neraka sekalipun saya mau asal bersama Tuhan. Ekstrim. Tapi itu menunjukkan keyakinannya. Itu menunjukkan imannya. Di mana ada Tuhan, dia nggak takut, dia nggak ragu. Yang penting ada Tuhan. Gitu. Baik, yang ketiga saudaraku, di season yang baru berjalan bersama Tuhan ini untuk membangun. Ya, untuk membangun. Tapi kadang-kadang kita membangun ini saudaraku, membangun di atas reruntuhan. Ih, Pak Pendeta puitis banget. Kenyataan hidup saudaraku. Melangkah dengan iman, berjalan bersama Tuhan, tujuannya membangun masa depan. Betul? Membangun masa depan. Dan harus diakui kita semua sebenarnya mempunyai kekhawatiran tentang masa depan. Saya nggak usah tanya pada saudara. Mungkin kalau saya tanya, pertanyaannya itu salah. Jadi saya hanya ingin mengatakan apa yang ada di hati dan pikiran saudara. Kita semua punya kekhawatiran tentang masa depan, betul? Ada yang nggak khawatir tentang masa depan? Karena banyak yang nggak berkata betul. Kita semua punya kekhawatiran tentang masa depan, betul? Kita semua punya. Loh, kita punya Tuhan, kita punya iman. Yes. Tapi bohong kalau kita, orang-orang yang ada di ruangan ini, termasuk saya, itu nggak khawatir tentang masa depan. Nggak khawatir tentang tahun ini. Bohong. Kita semua untuk tahun ini pun kita punya kekhawatiran. Entah apa itu. Entah apa itu. Kemarin kita merencanakan ke Paskah, ke puncak, ke tempat yang tahun lalu kita pergi. Gitu. Lalu di warning, seandainya begini-begini kita tunda. Ya, karena kita menghadapi pemilu dan lain sebagainya. Itu bagian dari, itu khawatir bukan? Wah, kita sudah rencanakan, masa digeser-geser, nggak punya iman. Enggak juga, saudaraku. Ya, ada situasi-situasi real yang membuat kita ini khawatir. Dan terlebih, saudaraku, kalau di masa kemarin kita ini pernah gagal, kita pernah terpuruk. Lalu menghadapi ke depannya kita semakin ada kekhawatiran. Baik ekonomi, beberapa orang mengkhawatirkan kesehatannya, kan gitu ya, dan lain sebagainya, saudaraku. Nah, di awal tahun ini, saudaraku, marilah kita bangkit, mulai bersama Tuhan, melangkah dengan iman dan membangun masa depan bersama Tuhan. Amin. Gak apa-apa saudara punya kekhawatiran tentang banyak hal, tapi marilah kita mulai melangkah dengan iman, berjalan bersama Tuhan, membangun masa depan bersama Tuhan. Yesaya 58 ayat 11 sampai 12. Ya.
Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bapak, Ibu, Saudara, jalan yang akan kita lalui bukanlah jalan yang gampang, bukan jalan yang mudah. Dan Tuhan juga tahu keterbatasan saya, keterbatasan saudara. Tuhan tahu ketidakmampuan saya dan ketidakmampuan saudara. Tuhan tahu. Karena itu Tuhan mau berjalan bersama kita untuk melewati jalan yang kita lalui, untuk menuju masa depan yang baik, cerah dan penuh harapan. Nah, ini saudaraku yang kita lihat di ayat ini. Tuhan itu mau menuntun langkah-langkah kita. Amin. Tuhan mau menuntun langkah-langkah kita. Tuhan akan menuntun senantiasa. Ya. Tuhan akan menuntun senantiasa. Amin. Sangat penting bagi kita menyediakan diri untuk dituntun. Masalahnya saudaraku, bersediakah kita dituntun oleh Tuhan? Ya. Kalau kita masih tertarik di persimpangan jalan yang ke kanan atau ke kiri, saudaraku, Tuhan juga nggak paksa seret saudara untuk di jalan yang lurus. Jadi sediakan dirimu dituntun oleh Tuhan agar kita tetap berada di jalan Tuhan dan kita tidak tersesat. Lalu saudaraku, Tuhan bilang akan dipuaskan di tanah kering. Ya, akan dipuaskan di tanah kering. Saudaraku, konteks dipuaskan di tanah kering ini adalah perjalanan orang Israel jika mengadakan satu perjalanan. Ya, sumber air nggak selalu ada di Timur Tengah itu. Kalau di Indonesia kita berjalan kemana saja air nggak masalah, saudaraku. Tapi di Israel Timur Tengah itu tidak gampang. Kita bisa berjalan puluhan kilometer tanpa ada sungai, air dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, kita akan melewati banyak jalan dan banyak peristiwa dalam tahun ini. Bisa jadi jalan yang kita lewati merupakan tanah kering. Iya, bisa jadi jalan yang kita lewati merupakan tanah gersang. Tetapi saudaraku, Tuhan bilang, aku akan memuaskan engkau di tanah kering. Ya. Artinya saudaraku, di tanah kering, di tanah yang gersang, asalkan kita bersama Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Amin. Pasti Tuhan pelihara. Tuhan akan memuaskan. Bukan hanya memuaskan dahaga akan air, tetapi Tuhan memuaskan dahaga jiwa kita. Iya, Tuhan memuaskan dahaga jiwa kita. Lalu ayat ini mengatakan, saudaraku, engkau membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Siapapun dari kita, saudaraku, dalam hidup ini pernahlah mengalami kegagalan, pernah mengalami kejatuhan, pernah mengalami keterpurukan, pernah. Berat atau ringan, nyata atau tidak nyata, diceritakan ke orang lain atau dipikul sendiri. Betul? Iya, ada yang gak bisa diceritakan orang lain, kita pikul sendiri. Padahal kita udah bener-bener ambruk, saudaraku ya. Kita udah bener-bener gak berdaya. Tapi ada hal-hal yang bisa kita keluhkan, kita sampaikan kepada orang lain, yang sifatnya tentu umum. Ya, jadi saudaraku, kita semua mengalami seperti itu. Kita pernah mengalami hidup ini sepertinya sudah runtuh.
Kita pernah mengalami hidup ini sepertinya sudah habis. Lalu bagaimana kita bisa membangun masa depan? Ya. Bagaimana kita bisa membangun lagi hidup ini? Tapi firman Tuhan bilang, tuntunan Tuhan itu membuat kita melewati tanah kering. Tuntunan Tuhan membuat kita bisa membangun di atas reruntuhan. Iya. Saudaraku, membangun di atas reruntuhan itu sulit. Tanyakan pada tukang. Ya. Mana lebih gampang membangun di atas tanah kosong atau di atas tanah yang sudah ada bangunannya atau rumah itu roboh? Kalau ditawarkan, tukang pasti milih yang mana? Artinya membangun di atas reruntuhan itu sesuatu yang sulit. Dan ternyata saudaraku, kita nggak bisa pindah karena ini hidup saya. Itu hidup saudara, kan gak bisa pindah. Artinya kita harus membangun di atas reruntuhan hidup kita. Saya gak tahu kegagalan saudara kemarin apa, keterpurukan saudara di tahun 2023 apa. Tetapi kita harus tetap bangkit membangun hidup kita, dan membangkit dan membangun hidup itu di atas reruntuhan. Ayat ini berkata, tuntunan Tuhan membuat kita bangkit kembali. Tuntunan Tuhan membuat kita bisa membangun di atas reruntuhan hidup kita. Dan seperti apa bangunannya? Ayub 8 ayat 7, saya persilakan musik, singer. Seperti apa bangunannya? Ayub 5 ayat 7. Ya. Ayub 8 ayat 7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Saudara-saudaraku, membangun di atas reruntuhan bersama Tuhan menghasilkan bangunan yang lebih mulia. Amin. Membangun di atas reruntuhan bersama Tuhan membuat bangunan itu menjadi lebih mulia. Dan kita lihat yang dulu, kita lihat yang kemarin, itu terlihat hina. Karena itu saudaraku, marilah kita datang pada Tuhan. Saya nggak tahu seperti apa runtuhnya hidup saudara kemarin, hancurnya hidup saudara di masa lalu. Tapi hari ini Tuhan memberitahu kita, berjalanlah bersama Tuhan, meraih masa depan. Bangunlah satu bangunan yang baru di atas reruntuhan hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri. Yes. Amin. Saatku tak melihat jalanmu, saatku tak mengerti rencanamu, kita mau pasrah dan serahkan semuanya pada Tuhan. Yes. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
hatiku percaya. Kita tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara, hatiku percaya. Terus katakan, hatiku percaya. Kita akan berjalan melewati banyak ketidakpastian. Ketika kita percaya pada Tuhan, Dia menuntun kita. Bahkan ketika kita berada di tanah kering, di tanah gersang, Dia mau tuntun kita dan Dia puaskan kita. Dia mau tuntun kita untuk membangun masa depan. Bahkan ketika hidup kita sudah runtuh, hidup kita sudah habis, Tuhan menolong kita membangun di atas reruntuhan. Sehingga bangunan hidupmu lebih mulia dari masa-masa yang lalu. Kiralamayasi, 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 kiralamayasi. Kita angkat tangan kita, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Katakan lagi, percaya. yakinkan dirimu akan terus percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Tolong kami untuk terus bisa berjalan bersama Tuhan. Bahkan ketika kami harus melewati berbagai ketidakpastian, berbagai persimpangan di perjalanan hidup kami, Tuhan, tuntunlah kami. Pegang tangan kami. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Sebab kami melangkah berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan jasmani kami. Walaupun di depan kami nggak tahu apa yang terjadi, tapi bersama Tuhan, itulah yang membuat kami mau melangkah. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak ragu karena Tuhan akan memuaskan kami di tanah kering. Tuhan menuntun kami di jalan yang tidak rata dan membuat kami terus berjalan membangun masa depan. Dan bangunan kami yang kemudian akan lebih mulia dari di masa lalu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat dengan firman-Mu. Biar harapan akan masa depan yang penuh harapan itu tumbuh di hati setiap anak-anak-Mu. Kuat di hati setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami terus menaruh harap kepada Tuhan sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami akan pulang, Tuhan sertai kami, berkati anak-anak-Mu dan bekalilah dengan pertolongan dan penghiburan dari Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus
menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa